Ketemu lagi di segmen Owner Talk Real dari pemilik untuk calon pemilik. Kali ini gue dapat tamu spesial, Ambu, pemilik BYD Atauan. Ambu, gue mau nanya, pertama kali lu lihat mobil ini, apa sih yang bikin tertarik akhirnya memilih BYD Atauan? Oke, pertama ada satu kecil, udah pasti kan udah gitu listrik, dan kan gue butuh banget buat kemacetan di Jakarta ya, sering bolak-balik Jakarta sana sini antar anak, terus habis itu olahraga, belanja dan lain-lain. Sibuk ya. Terus habis itu buat bolak-balik, jadi ini kecil kayaknya untuk macet nyaman banget. Sebenarnya BYD Atauan ini bukan mobil listrik pertama gitu ya. Kemarin coba-coba BYD lain, harganya cukup ini ya, pricey gitu ya. Jadi akhirnya milih ini karena dia cukup affordable juga gitu. Di rumah katanya kan udah ada Bingo juga ya, Bingo EV ya? Iya, Bingo EV. Berarti ini mobil listrik kedua? Iya, mobil listrik kedua. Karena sebenarnya kita bandingin sama mobil listrik sebelumnya ya, yang Bingo ekspektasinya dia bisa samalah cepetnya gitu ya dan lain-lainnya. Tapi ternyata pas dibawa kecepatan cukup tinggi gitu ya, itu kurang nyaman. Kurang nyaman. Tapi memang untuk kelebihannya dari sisi interior, pas duduk dia juga udah bucket seat gitu ya, dia lebih cukup nyaman dibanding mobil sebelumnya gitu. Siap. Jadi soal akselerasi atau kecepatan lebih baik si Bingo. Iya. Dari sebelumnya punya Bingo EV dan Bingo EV itu masih ada kan di rumah. Terus tiba-tiba memilih Atauan, itu gimana dari cara fleksibilitasnya, misalnya dari chargerannya? Kan setahu gue kalau Bingo EV kan masih GBT itu, kalau ini kan udah CTS juga. Gimana tuh? Oke, sebenarnya dari chargernya juga dia sangat mudah si Atauan ini, jadi dimanapun bisa ngecharge juga. Udah gitu untuk beli konverternya cukup affordable dibanding beli konverter Bingo gitu. Jadi ini juga bisa kita beli konverter terus pakai charger lainnya juga gitu. Jadi kenapa beli konverter? Biar bisa pakai charging di tempat chargingnya Bingo. Kan ada charging home charging. Nah, jadi yang di rumah yang wall chargingnya dipasang itu punya Bingo atau punya Wuling? Punya Wuling berarti ya. Jadi yang ini nggak perlu dipasang lagi. Iya, nggak perlu dipasang lagi biar bisa langsung masuk. Iya, betul. Efisiensi dari daya listrik ya, lebih irit mana menurut Ambu dari Atauan sama si Bingo ini? Sebenarnya lebih irit yang sana ya gitu. Mungkin kapasitas baterai juga lebih besar gitu. Tapi ini sekitar tadi langsung 10 kWh per 100. Ini konsumsi daya listriknya 10 kWh per 100. Iya, betul. Berarti 1 kWh dia bisa jalan 9 kiloan ya. Terus jarak tempuhnya dari mulai dipakai sampai sekarang udah berapa? Oke, sekarang mungkin belum full sebulan ya belinya, itu udah 500 kiloan. 500 kiloan ya? Penyerahan unitnya kapan sih? Penyerahan unitnya bulan November. Indahnya lama nggak? Seminggu doang, langsung dapat. Iya, jadi minggu ini ke BYD gitu ya, ke BYD dealer, bayar, minggu depannya langsung ambil unit. Untuk performa atau dari kenyamanannya sendiri gimana Bu? Semenjak pakai BYD Atauan? Karena memang tujuannya untuk menghindari macet ya. Ini performanya untuk macet oke banget. Oke banget gitu. Untuk satset oke banget. Udah gitu, even dia itu nggak bising. Kalau samping-sampingnya motor, kalau maksudnya di keramaian kota tuh nggak terlalu bising. Noise-nya nggak terlalu ini ya? Iya, tapi sayangnya waktu kita bawa di kecepatan tinggi di tol atas gitu ya, tol atas, dia jembatan layang itu gitu. Dia cukup bising. Dan saat kecepatannya di atas 100 dia cukup bising. Di atas 100 km per jam lumayan berisik. Dari putaran roda atau dari luar? Dari luar. Kalau dari segi kenyamanan, misalnya suspensinya terlalu keras kah atau empuk atau enak? Suspensinya empuk, nggak terlalu keras juga nggak terlalu, jadi dia jadi pas sih sebenarnya pas ya. Nah, tadi kan Ambu bilang ini mobil pokoknya dari bulan November udah terima mobil ini, sekarang udah menjelang akhir Desember sudah 500 kiloan lebih. Iya. Sebenarnya penggunaan mobil ini itu untuk apa aja? Terus kira-kira jaraknya dari mana ke mana aja dipakai? Biasanya mobil ini keseharian cuma untuk belanja gitu ya, terus antar anak les sama olahraga gitu. Jadi paling hariannya itu
paling banyak cuma 15 kiloan sih. 15 kiloan paling banyak ya? Ya bolak-balik 20, teman kan nggak setiap hari. Ini mobil kalau full bisa jalan berapa sih? Jalannya sekitar 200 kilo, 200 kiloan. Cuman nggak pernah sampai mentok sih. Paling kalau udah 20% pasti di charge. Tapi pernah ngalamin sampai 20%? Pernah. Oh pernah? Gitu. Waktu itu ngisinya di? Ngisinya di rumah kebetulan. Oh berarti di rumah ada wall charging sendiri? Iya ada wall charging, tadi wall charging Wuling, terus beli konverternya. Nah kalau tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya sempat ngisi di PLN sampai 150.000 itu? 150.000 isi tokennya buat wall chargingnya itu kan lewat PLN gitu. Oke, sampai sekarang udah 1 bulan belum habis-habis. Iya, belum habis-habis. Iya, tapi pernah juga kan ada EV charging, kalau tau EV charging yang free kan tuh masih ada di karena tinggal di rumah di daerah Bekasi, ada di situ di Bekasi Cyberpark. Nah, itu pakai DC dia sekitar setengah jaman lah. Oh, setengah jam langsung full? Iya, setengah jam langsung full gitu. Berarti dalam seminggu belum tentu ngecas ya, Bu? Dalam seminggu belum tentu ngecas. Sebelum memiliki BYD Atowan ini, apa aja, Bu? Ada cerita-cerita menarik nggak? Mungkin dari salesnya atau karena ini kan mobil belum pernah diservis ya, karena kan masih baru. Gimana prosesnya waktu beli mobil ini? Oke, sebenarnya prosesnya ini salesnya tuh kayak ogah-ogahan mau dibeli apa enggak nih gitu. Jadi Pak, bedanya sama beberapa merek ya, beberapa merek listrik yang tadi udah disebut gitu udah dibeli, itu kalau begitu salesnya ditelepon bahkan dia antar sampai ke rumah free gitu. Kita yang dikejar, ditawarin, dikasih opsi. Nah kalau yang ini kita yang mesti ngejar salesnya gitu. Pas ditelepon dia susah gitu. Terus pas kita mau bayar, dia malah istirahat makan siang. Jadi kita nunggu sejam sebelum sampai bayar. Jadi sekarang kita yang butuh banget dia lah ya. Iya gitu. Jadi kayak gitu aja sih ya. Coba ke layanannya ya. Iya layanannya sama. Jadi kita selalu ambil ke dealernya. Karena kalau pengalaman beli mobil listrik yang satunya diantar free. Ini langsung disuruh ambil ke dealer? Iya, karena kita ada tambahan charging 500.000 kemarin kalau mau di towing gitu. Nah kalau untuk pemasangan wall charging ditawarin nggak? Saya masih gratis nih Bu dipasang wall charging. Nggak ditawarin gratis. Oh nggak ditawarin? Nggak ditawarin gratis. Jadi kalau mau, bahkan kita yang nanya, nanti wall chargernya gimana nih gitu. Oh itu nanti nggak sepaket, jadi kalau mau nanti kita bantu tapi ada biaya gitu. Kalau dijanjiin dia servis gratis sama itunya sampai berapa? Dia nggak janjiin sih, nggak janjiin. Ini kan biasanya tertulis tuh, maksudnya sampai 3 tahun servis dan jasa masih gratis gitu-gitu kan? Nggak dijanjiin sih, nggak dijanjiin servis gratis. Dijelasin kali sama iya nggak dijelasin. Dia juga nggak jelasin sampai 3 tahun gratis enggak sih, nggak 3 tahun gratis. Garansi baterai juga nggak dijelasin lagi? Garansi baterai juga nggak dijelasin. Ada saran nggak? Untuk pabrikan atau dealer pabrikan sih ya, pabrikan BYD untuk kekurangan dari mobil ini dan bisa diperbaiki di kedepannya nanti itu apa yang mau perlu diperbaiki? Mungkin mengurangi kebisingannya, terus mungkin dipertimbangkan kaki-kakinya juga ya. Terus habis itu udah pasti servisnya sih, servis dealer ya. Balik lagi ke layanan karena memang sih kita pasti pilih mobil yang terbaik gitu ya. Cuman kadang nggak bohong, servis yang bagus juga mempengaruhi keputusan pelanggan gitu sih. Cuman kalau punya uang, pengen juga tetap beli BYD tapi naik kelas lah gitu. Ya? Oh jadi meskipun pelayanannya seperti itu gitu, mungkin kalau ada budget lagi mau naik kelas ke BYD yang lebih tinggi lagi. Iya gitu. Lion 7 atau Sila ya. Iya itu sih. Guys, jadi gitu aja ngobrol-ngobrol singkat gue terkait BYD Atowan bersama Ambu. Bagi kalian yang ingin mengetahui mobil apa aja sih yang sudah digunakan konsumen dan ingin tahu review lengkapnya seperti apa, tulis di kolom komentar.